atas MD kami MD kami yang kami hormati Gresik Pak Ahmad Nadir, Koordinator Presidium MD kami. dimulai Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pesanggerahan atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya. sentralnya Alhamdulillah pada hari Pemkab ini Gresik kita bisa di Bawean. di sini dalam keadaan Kita ikuti sehat saja walafiat. rapat Shalawat serta kerjanya salam yang baru dimulai. yang kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang telah kita menuju jalan yang terang. Nah, di sini melewati ombak yang besar, menikmati jalan sehat, menikmati ekowisata, kuliner, Danau Rastoba dan lain-lainnya. Oh, Jangan sampai berarti malam ini bisa jadi sisa-sisa energi. Enggak lah, masih ada enggak, yang masih buat ada. besok. Oh, iya. Jangan salah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang terhormat Mas Nadir dan semua presidium Majelis Daerah Kahmi Gresik, Mas Zimam. Mas Zimam itu di atasnya presidium atau Ketua Dewan Penasihat? Subhanallah. Kalau di Indonesia itu seperti Pak Yusuf Kalla gitu ya. Iya. duit sing beda. Jadi begitu. Pengaruh sama. Begitu juga Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pengurus Majelis Daerah Kami Gresik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka rapat kerja pertama ya. Rapat kerja pertama Majelis Daerah Kami Gresik. Ini presidium sana. Alma mater jadi wani. Jadi rapat pertama itu adalah yang menentukan gerak langkah Majelis Daerah Kami Gresik, apakah dalam 5 tahun ke depan itu dibuat serius atau slow, santai tapi serius, atau santai semuanya. Karena malam ini itu adalah menentukan semuanya. Karena apa? Sekali lagi, ini kan semacam membangun komitmen bersama. Kita membawa Kahmi itu di Gresik seperti apa? Karena keberadaan presidium itu kan pertama mendapatkan amanah pada waktu musda kemarin. Dan selanjutnya dilantik. Nah, amanah itu kan produk dari pilihan dari seluruh peserta. Bagaimanapun caranya, yang pasti itu adalah sebuah amanah dari seluruh peserta. Sehingga untuk membuat bagaimana 5 tahun ke depan, ya malam hari ini, mungkin sampai besok juga. Sehingga kalau menurut kami, MW Kahmi Jawa Timur, selain dari tadi juga Mas Haruna Sumitro juga hadir, kami sangat berpesan bagaimana suasana yang santai ini, ini menunjukkan bahwa, kalau menurut saya, ini menunjukkan bahwa keinginan presidium kita buat Kahmi Gresik itu santai tapi serius. Saya melihatnya begitu. Santai dalam mengerjakan berbagai program kerja, menciptakan program kerja dan lain-lainnya. Tapi selanjutnya eksistensinya itu melebihi rata-rata, produknya melebihi daripada 5 tahun kemarin, dan memberikan pengabdian untuk Gresik, untuk Jawa Timur, dan untuk Indonesia lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat perkembangan internal Kahmi se-Jawa Timur,
rata-rata sudah memiliki geraha kahmi. Rata-rata. Ada yang caranya itu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten, ada yang caranya mendapatkan wakaf dari salah satu alumni, ada yang caranya bantingan bersama-sama. Minimal 3 itu contoh yang pernah dilakukan. Kalau kita meniru Lumajang, yaitu bantuan penuh dari Pemkab. Kalau kita meniru Geraha Kahmi Jawa Timur, yaitu bantingan seluruhnya, tanpa ada bantuan-bantuan. Kalau kita meniru Ponorogo, Ponorogo, itu awalnya wakaf. Wakaf dari salah satu alumni, dan kemudian mendatangkan Mas Anas Urbaningrum pada waktu itu, dan kemudian kita bisa membangun. Tetapi tanah yang diletakkan pertama oleh Mas Anas, jalannya dipermasalahkan oleh Kodim pada waktu itu. Akhirnya kita bisa membeli, jadi berangkat dari wakaf, tapi akhirnya kita bisa membeli tanah 20 kali 21 meter, dan kemudian berdiri di sampai lantai 2. Dan tanah yang wakaf dulu pertakan batu pertama sampai sekarang masih dirancang untuk apa ini. Maksudnya awalnya dari wakaf. Nah, 3 itu mungkin pada malam hari ini kita bisa obrolkan santai-santai, tapi tahu-tahu jadi seperti Geraha Kahmi Jawa Timur itu produk dari Muswil Kahmi di Malang 2015. Jadi Muswil itu kita-kita yang dari daerah memprovokasi, memotivasi, ayo Geraha Kahmi Jawa Timur mendirikan. Yang waktu itu sekian lama, waktu saya masih di HMI, setiap Syawal, halal bihalal, ada panitia pembangunan dan nggak jadi-jadi. Dan selanjutnya pada waktu Muswil, waktu itu selanjutnya dimotivasi, ngumpul, akhirnya dengan kalimat Bismillah, bisa jadi, semuanya bisa melihat Geraha Kahmi Jawa Timur itu, dan sekarang bisa mengembangkan. Maksudnya mungkin pada malam hari ini yang santai di Bawean ini menghasilkan inspirasi, mungkin salah satu dari 3 itu, atau mungkin jalan yang lain. Kemudian yang kedua adalah di internal juga hubungannya dengan adik-adik HMI. Adik-adik HMI itu merupakan
pokok pikirannya untuk 5 tahun ke depan. Waalaikumsalam. Departemen Kajian Dakwah dan Pemberdayaan Umat. Dua program kerja yang disampaikan oleh Departemen Kajian Dakwah dan Umat, ada kami mengkaji ada Islamnya ukhuwah kurang mana itu bangunnya ukhuwah basaria itu kan awal-awalnya baru dilontarkan oleh Ki Ahmad Siddiq. Sekarang itu wong trennya itu sudah interfaith, ya kan? Moderasi ya. Dia moderasi untuk ATI nggak setuju. Bayangin ATI dan kira-kira. Itu usulannya dari Mas Imam, salah satu peserta Dewan Penasehat. Kalau inklusi itu ya memandang ada kebenaran di luar kelompok itu, walaupun dia tetap memilih pandangannya sendiri. Masing-masing kelompok itu ada relativisme. Ya paling tidak kita inklusi, artinya bahwa ada kebenaran di kelompok agama pelembagaan. Ini Halal Center. Pada awal Januari 2023 dan sampai sekarang masih pendampingan, dan insya Allah pendampingan ini dalam kurun waktu 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini akan habis total. Menjelaskan program kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Dan akan pindah ke jalur yang pertama tentang sertifikasi halal untuk kegiatannya FGD dan diskusi tentang pentingnya kepada usaha. Tujuannya peningkatan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal pada instansi pemerintah. Sasarannya Itu program yang pertama. Kemudian indikator keberhasilan meningkatkan produk usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Beberapa pendamping halal di bagian selatan dan selatan ada Mas Abir dari Ano, kemudian juga ada Mas Yusuf dari Lampung, kemudian di bagian tengah ada Muhammad Rofiki dari Sierra, kemudian Musaimullah dan Muhammad Faruk di bagian sisi tengah. Kemudian di sisi utara ada saya sendiri, ada Pak Robah Hunayfi. Ini yang kedua, pendampingan sertifikasi halal. Pendampingan sertifikasi halal sekunder itu sudah kita laksanakan dari beberapa BU perusahaan. Kemarin juga ada yang kita dapati, tapi ternyata masuk dalam kategori halal. Kemarin menurut dia kan masih kurang banyak. Nah, ini yang harus kita lakukan itu adalah gimana cara kita sosialisasi ke masyarakat lebih
lebih fleksibel ya. Karena apa? Pengalaman kemarin ya, di desa-desa ya, di desa-desa itu Kebiasaan ini. rata-rata kita yang banyak itu ada di perkotaan dan di desa yang sifatnya menengah lah. Kalau di desa-desa yang sifatnya itu agak ke belakang itu hampir tidak tersentuh, itu kita harus melakukan skandal karena ini tidak. Jadi respon masyarakat yang kurang terhadap sosialisasi itu, padahal sudah ada MOU dengan Kemenak dan sudah pamit dengan kecamatan dan di desa juga sudah standby dengan teman. Ketika tidak ada sosialisasi masyarakat tentang apa ini halal, itu akan menjadi lemah. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Nadir. Jadi kita juga harus menggarap dari sisi masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap Ada yang politik. Terus lebih politik. Baik, terima kasih. Saya yang mewakili saja. Karena yang lain tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini laporan dari Departemen Politik. Merancang 5 tahun ke depan. Dengar saja. Bukan diri saya. Ya, ini satu cuma saya nanti tambahin. Jadi ada 2. Ini satu sudah muncul hobi ini, ngobrol politik kebangsaan. Ngobrol politik yang Sebenarnya tanpa di program pun tiap hari di sini. iya. Yang saja ke yang lain. Apalagi menjelang pemilu. Temanya selalu pilpres, pileg, gitu kan. Dan Bawaslu. Secara tidak langsung kan pekerjaan di bidang itu sudah saya lakukan.